apa namanya di bulan eh, tidak jauh dari bulan di mana kita, artinya Bapak Ibu guru merayakan harinya, ya. Jadi tidak ada salahnya, ya, saya mengucapkan selamat Hari Guru sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga tentunya kepada IGIRS, kepada pengurus IGI Kota Sukabumi, ya, kepada seluruh anggota IGI Kota Sukabumi, mengucapkan selamat hari ulang tahun IGI yang ke-15. Selanjutnya, kami sebelumnya saya perkenalkan diri dulu karena ini baru saya masuk di Kota Sukabumi, ya. Seringnya ini bergabung ke IGI Kota Bogor, IGI Bekasi, gitu ya. Sementara saya sendiri, ya, sebenarnya saya orang Sukabumi juga nih, gitu ya. Jadi tidak jauh jaraknya dengan Pak Haji Budi, Pak Ketua, juga dengan Pak Jujun, gitu ya. Masih orang Sukabumi. Saya dibesarkan di IGI juga dari IGI Kota Sukabumi awalnya, gitu ya. Uh, saya Urip, ya, Urip Mulia, tugas sehari-hari di Kementerian Agama sama dengan Pak Jujun, gitu ya. Kalau Pak Jujun di kota, saya di kabupaten, gitu. Bicara tentang apa namanya IGI, khususnya IGI Jawa Barat, Bapak Ibu sekalian, ya, perlu kami sampaikan di awal ini, di pertemuan yang berbahagia ini, bahwa IGI Jawa Barat masih bicara tentang Hari Guru Nasional, ya. Sekalipun sudah berlalu, tapi kami tidak ada salahnya, gitu, ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat turut hadir, ya, pada tanggal 18-19 Januari 2025. Jadi di awal tahun, ya, di awal tahun 2025, insya Allah kami IGI Jawa Barat akan melangsungkan kegiatan IGI Award, gitu ya, untuk semua guru se-Jawa Barat, gitu. Baik guru sebagai anggota IGI, juga guru belum menjadi anggota IGI. Kami mengundang semuanya untuk hadir pada tanggal tersebut, 18-19 Januari 2025, bertempat di Yonif 330 Kostrad, gitu ya, yang bertempat atau berlokasi beralamat di Nagrek, Kabupaten Bandung. Di mana rangkaian acaranya diawali dengan seminar nasional. Insya Allah kami akan mengundang dua narasumber nasional. Yang pertama yaitu mungkin di antara Bapak Ibu cukup mengenalnya karena beliau adalah tokoh nasional, yaitu Ibu atau Ibunda Ice Hodijah, gitu ya, selaku pengamat dan sekaligus juga praktisi pendidikan, gitu. Dan juga akan menghadirkan tentunya yaitu Ketua Umum kita dari IGI, yaitu Bapak Danang Hidayatullah. Kedua, beliau akan mengajak para peserta seminar tersebut yang akan hadir pada tanggal 18 itu, yaitu berdiskusi tentang ujian nasional perlu atau tidaknya, gitu ya. Karena sebagaimana kita ketahui, ya, dua kementerian yang menangani bidang pendidikan, satu tentunya Kemendikdasmen, ya, dan satu lagi Kementerian Agama, di dalamnya ada madrasah. Kalau Kemendikdasmen ada sekolah, ya, dari TK, dari PAUD, TK sampai dengan SMA, SMK. Kalau di madrasah ada RA sampai dengan MA, gitu. Nah, ini tentu dengan segala dengan segala aturannya, dengan segala kebijakannya, kita sebagai praktisi, sebagai pendidik, Bapak Ibu sebagai guru di satuan pendidikannya masing-masing, mau tidak mau, suka tidak suka, tentu kita sebagai pelaksana, ya, hanya menuruti, itu melaksanakan apa yang sudah jadi aturan, apa yang akan jadi kebijakan dari kedua kementerian ini, khususnya Kemendikdasmen. Salah satunya tentang ujian nasional itu, gitu. Maka di awal tahun itu IGI Jawa Barat mengundang sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk hadir bersama mendiskusikan ini, gitu. Selain seminar tersebut, juga ada rangkaian acara lainnya, yaitu
tadi IG Award ya, penghargaan bagi guru-guru yang berdedikasi ya, yang berprestasi dan juga berinovasi. Ada 5 kategori yang kami siapkan. Barangkali dari 5 kategori itu ada salah satunya dari guru dari Kota Sukabumi. Ya, apakah itu Pak Jujun, bisa jadi Pak Ketua sendiri, Pak Haji Budi, ya, atau mungkin juga Bapak Ibu selaku peserta malam ini, ya. Pendaftaran terbuka dan gratis, ya. Silakan ikuti dan mudah-mudahan nanti di penghujung acara, ya, Pak Jujun atau Pak Haji Budi ya bisa menyampaikan lebih detail informasi kaitan tersebut. Dan juga selaku pengurus ya, juga sekali lagi bukan pengurus, silakan ada kegiatan lainnya yaitu bootcamp, pelatihan dasar kepemimpinan yang langsung dilatih oleh para riders yang ada di Yonif 330 tersebut. Itu mungkin rangkaian acara yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan, mudah-mudahan Bapak Ibu berminat, itu bisa turut hadir dan bersilaturahmi dengan kami semua. Selanjutnya kami juga mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, karena Ikatan Guru Indonesia hari ini bukan lagi dipandang sebelah mata, ya. Kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian, ya, khususnya guru-guru yang ada di Kota Sukabumi, ya, baik sudah menjadi anggota IGI, ya, ataupun belum, ya, mudah-mudahan berkenan untuk bergabung bersama kami. Mari kita sama-sama nyalakan obor IGI yang ada di Kota Sukabumi dan juga kobarkan semangat pelayanan pendidikan yang bermutu untuk semua di Kota Sukabumi ini melalui IGI Kota Sukabumi. Itu saja mungkin Pak Ketua, Pak Jujun yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Terakhir, sebelum saya menutup atau membuka, ya, izinkan saya menyampaikan kata-kata mutiara, ya, pesan bijak, ya, yang entah disampaikan oleh siapa, tapi saya mengutip, ya, pesannya sebagai berikut, yaitu tidak perlu menjadi mercusuar, cukuplah menjadi obor yang bisa menerangi sekitarnya. Mudah-mudahan kita semua adalah obor-obor tersebut. Demikian Pak Budi, sekali lagi Pak Ketua, ya, mudah-mudahan kita sehat selalu, ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Jujun, Pak Budi tadi betul. Hari ini Kabupaten Sukabumi khususnya dari 47 kecamatan, 39 berdasarkan SK dari Bupati masih dinyatakan dalam status tanggap darurat bencana. Itu bencana yang dialami diantaranya sudah pasti berawal dari cuaca ekstrim tersebut, yaitu bencana banjir atau banjir rob, ya, banjir bandang, dan juga tanah longsor serta pergerakan tanah. Gitu. Dari 37 kecamatan ini, 39 kecamatan ini, diantaranya ada 7 kecamatan tadi yang betul disampaikan oleh Pak Jujun yang terbilang sangat parah atau sangat rawan. Maka mari kita doakan bersama, mudah-mudahan saudara-saudara kita, ya, bisa jadi di antara mereka ada guru-guru, ada pendidik-pendidik, ya, ada tenaga-tenaga pendidikan, dan juga ada murid-murid yang terdampak. Mudah-mudahan mereka segera terangkat dari musibah tersebut, dari bencana yang mereka alami. Dan mudah-mudahan yang hari ini kita masih diberikan keselamatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan kita semua, ya. Semoga kita tetap terjaga, terlindungi, terawasi dari segala mara bahaya. Itu saja mungkin sekali lagi, ya, dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, ya, saya membuka mari kita buka acara webinar malam ini sampai 7 hari ke depan, ya, yaitu seminar webinar quizzes dan TOT spesial SID dan kelas point. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Jujun, Pak Ketua,
mangga dilanjut ya. Abdi ada 2 jam lagi nih malam ini. Setelah ini saya akan berpindah ke IGI Jawa Barat membahas persiapan nanti ya. Pak Ketda juga diundang nih Pak Ketua ya Pak Haji Budi ya. Dan lanjut nanti ada Zoom terakhir membahas tentang kebencanaan. Terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Urip Mulia ya dari IKI Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih atas undangan di depan kehadiran diundangnya. Terima kasih, mudah-mudahan jadi amal soleh. Dan terima kasih juga atas motivasi yang diberikan kepada kami sehingga kami mungkin biar tetap semangat menjadi seorang guru. Kemudian dengan momen sekarang itu Hari Guru Nasional ya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kegiatan atas bukanya. Nah, untuk selanjutnya Pak Ibu mohon izin mungkin kalau Pak Urip kalau mau keluar Zoom kalau ada kegiatan boleh Pak silahkan. Siap. Izin Pak Kemudian Jujun ya. ya Atur siap Pak. nuhun. Ya silahkan. Terima kasih Pak. Nah, Bapak Ibu untuk yang selanjutnya mungkin kita lanjut saja dan pada malam hari ini kita santai aja Pak Ibu ya. Jangan terlalu serius juga. Intinya, sebelum saya membahas sebuah materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, saya mohon izin juga mungkin untuk menjelaskan sedikit terkait alur kegiatan kita pada malam hari ini ataupun pada kegiatan-kegiatan selanjutnya, Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu paham. Jadi Bapak Ibu ini misalkan seperti apa dan bagaimananya. Dan saya juga mohon izin Bapak Ibu mungkin di sini saya dalam artian saya yakin Bapak Ibu ada yang katakanlah pengalaman di aplikasinya lebih banyak daripada saya. Intinya kita sharing saja Bapak Ibu. Karena kalau saya lihat dari jumlah peserta yang bergabung itu banyak sekali Bapak Ibu yang katakanlah sudah sering ataupun memakai aplikasi ataupun menjadi sebuah narasumber di berbagai aplikasi. Nah, saya izin untuk sharing Bapak Ibu terkait kegiatan ataupun alur kegiatan kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu saya mau izin mau dokumentasi dulu ya, biar nanti ada ininya. Jadi nanti ketika saya menjelaskan, silakan Bapak Ibu kita santai aja ya untuk ininya. Nah ini untuk alurnya, ya saya mohon izin share screen. Ya terlihat Bapak Ibu ini ya. Share screen saya apakah sudah terlihat atau belum? Ya, Pak. Sudah ya. Nah oke, Bapak Ibu yang kami hormati, saya sekilas karena ini kegiatannya itu adalah seperti sesuai dengan brosur workshop dan TOT. Nah, sehingga Bapak Ibu harus tahu workshop itu sampai mana dan TOT itu sampai mana Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu juga paham. Nah, untuk terkait kegiatan ini Bapak Ibu memang dalam kegiatan ini apa namanya? Bapak Ibu misalkan mau memilih hanya di season tertentu, itu juga dipersilahkan Bapak Ibu ya. Karena memang kalau seksi workshop berarti kalau misalkan Bapak Ibu mau terkait kuisis ya berarti Bapak Ibu harus hadirnya itu dari tanggal 15 dan 16 ya. Kemudian untuk kegiatan kedua kalau Bapak Ibu misalkan nah ini kegiatannya itu kan ada workshop ada TOT. Tadi sudah saya sampaikan kalau TOT itu adalah SID dan kelas poin. Nah, kalau workshop hanya di kuisis. Nah, seperti itu tanggal 15 dan 16. Jadi malam hari ini dengan besok seperti itu. Kalau TOT adalah kelas poin dan SID. Nah, mungkin Bapak Ibu juga di sini ada yang katakanlah sudah pernah mengikuti TOT salah satu aplikasi di sini. Misalkan contoh kelas poin. Nah, cuman di sini Bapak Ibu meskipun judulnya sama, tapi
isinya itu akan berbeda, ya. Akan berbeda karena setiap aplikasi akan ada updatean tersendiri seperti itu. Nah, kalau untuk yang akan perbedaannya itu adalah di kelas poin Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa dicek ini untuk kegiatan TOT ya. Untuk di kelas poin ini ya ada beberapa materi yang diperbedakan ataupun yang beda. Jadi untuk di kelas poin ini Bapak Ibu untuk TOT ya. Jadi ada yang namanya aplikasi EdCap, EdKP. Nah, EdKP ini adalah milik siapa? Ini juga masih aplikasi kelas poin Bapak Ibu. Jadi yang membuatnya itu masih kelas poin. Nah, sama dengan aplikasi SID dengan Clip ID. Jadi antara SID dengan Clip ID itu juga seperti itu. Ya, jadi bukan sesuatu yang berbeda karena yang membuat produknya sama seperti itu. Nah, untuk updatean yang sekarang ya akan saya bahas di sini nanti di kegiatan mulai tanggal hari Selasa ya di TOT itu terkait kelas poin dan RKP-nya seperti itu. Itu ya sedikit perbedaannya. Ya cuman mungkin ada sedikit perbedaannya. Mohon maaf Pak Ibu, kegiatan saya ada yang bilang katakanlah terlalu panjang, mau ribet, ya itu silakan dikembalikan kepada Bapak Ibu seperti itu. Jadi saya berusaha, saya bukan orang yang sempurna. Jadi setiap kegiatan Bapak Ibu hadir, Bapak Ibu itu harus mengisi daftar hadir. Contoh, misalkan tanggal 17, tanggal 16, 17 sekarang kan. Nah, ini kan TOT 17 sampai 20. Jadi Bapak Ibu harus mengisi daftar hadir. Isinya apa sih? Nah, di sini saya izin untuk menampilkan isi daftar hadirnya Bapak Ibu. Sebagai apa? Sebagai syarat lah Bapak Ibu benar-benar hadir. Nah, ini linknya di sini. Jadi mau mau workshop ataupun TOT tetap harus mengisi daftar hadir. Pertama, silakan ini dicentang. Jadi biar ada respon ataupun rekapan ke email Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada nama kegiatan. Kalau sekarang kan workshop berarti silakan dipilih workshop seperti ini. Kalau misalkan dari hari apa sesuai jadwalnya ya. Nah, untuk jadwalnya silakan dilihat di sini. Silakan di sini pilih. Nah, kalau workshop, nah namanya silakan dimasukkan siapa aja boleh. Misalkan nggak apa lah ini. Nah, asal sekolahnya misalkan apa, kemudian provinsinya apa, kabupaten kotanya apa. Nah, kehadirannya, ya silakan ini adalah kejujuran Bapak Ibu ya, mau hadir, tidak hadir, sakit dan izin. Seperti itu, silakan menyesuaikan. Kalau mau hadir silakan, nggak pun nggak masalah sebetulnya. Nah, tanggal kehadiran silakan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan tanggal Bapak Ibu hadir. Sekarang kan tanggal 15 ya, berarti Bapak Ibu silakan isi tanggal 15. Nah, sebagai Bapak Ibu bukti hadir, silahkan Bapak Ibu menuliskan judul materi pada tanggal ini. Ya. Kemudian narasumbernya siapa, dan dipastikan itu dicatat terlebih dahulu. Kemudian ringkasan resume materinya, ya, ringkasan resume materinya, materi yang Bapak Ibu tangkap dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, baru disilakan diklik kirim. Jadi itu hal-hal yang diisi. Dan untuk daftar hadir ini Bapak Ibu diisi sesuai dengan hadirnya. Jadi kalau Bapak Ibu ikutnya cuman workshop saja, berarti Bapak Ibu hanya mengisi tanggal 15 dan 16 saja. Nah, seperti itu. Kalau atau 17 sampai tanggal 20 tidak usah diisi Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk terkait pengisian daftar hadir dan ini diisi di akhir sesi. Saya tidak akan menutup daftar hadir ini, silakan Bapak Ibu. Tapi eh, kami itu menyarankan pengisian itu sampai pukul 12 siang. Ketika Bapak Ibu lebih dari pengisian 12 jam 12 siang itu akan kami hapus tanggal pengisiannya Bapak Ibu. Jadi pengisian dari mulai hari sekarang misalkan. Nah, itu terakhir diisi besok pukul 12 siang. Kalau misalkan mengisi, ini tidak akan saya tutup, tapi kalau lebih dari tanggal tersebut, berarti Bapak Ibu dianggap tidak
tidak hadir. Seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk terkait workshop. Dan ini salinan ini Bapak Ibu ya nanti akan terkirim pengisiannya itu ke email Bapak Ibu ya sebagai catatan Bapak Ibu seperti itu. Itu untuk data hadir. Jadi isinya sesuai dengan tanggal kehadiran Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk terkait ini. Nah, untuk selanjutnya juga untuk karena sekarang kegiatannya kuisis ya, untuk link Zoom, maaf, untuk link Zoom itu silakan diklik di sini. Tiap hari itu sama linknya ya. Kalau sekarang juga di sini sama linknya, virtual background juga di sini. Dan untuk yang mencari rekaman nantinya akan saya posting di sini rekamannya ya. Jadi ada pertanggal rekamannya. Jadi Bapak Ibu kalau mencari nanti rekamannya ada di mana silakan itu dicari di sini. Nah kemudian kalau ini khusus untuk TOT kurikulumnya, kalau bukan TOT nggak usah ini abaikan saja. Nah untuk kuisis nanti Bapak Ibu di akhir sesi besok itu Bapak Ibu harus apa namanya ujian terakhir ya, ujian materi terakhir dari materi yang saya sampaikan dari hari pertama sampai hari terakhir. Nah, karena sekarang materinya kuisis, jadi Bapak Ibu silakan klik di sini kuisis. Oke, maaf. Ini share screen saya kelihatan ya kuisis atau share screen pertama? Lupa saya. Kita coba dulu lah. Takutnya share screen saya bukan semua halaman ya. Nah, semua halaman. Takutnya salah. Oke, saya ulangi ya. Ini web utamanya. Untuk yang workshop silakan klik quizzes. Nah, Bapak Ibu nggak usah lihat kemana-mana, silakan ini informasi yang dapat Bapak Ibu pakai, silakan ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk ujiannya Bapak Ibu itu pada hari besok, dan ini pun saya akan jelaskan kembali pada hari besok, kenapa saya jelaskan biar Bapak Ibu tidak lupa ya sebelum mengisi materi. Silakan klik yang ujian peserta pengimbasan kuisi, silakan diklik. Nah, ketika diklik, silakan klik lagi ujian pengimbasan khusus yang kedua kali, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau agak cepat ya, takutnya lambat. Ini apa nggak terbaca. Nah, di sini Bapak Ibu silakan diisi. Ini adalah untuk nanti syarat mendapatkan sertifikat Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk nama silakan Bapak Ibu silakan diisi. Di sini namanya siapa, emailnya apa, kemudian nama instansinya, misalkan saya ya, nah, yang ini aja lah. Misalkan seperti itu. Kenapa ini harus benar? Karena nanti akan apa di sebagai dasar untuk sertifikat Bapak Ibu. Nah, NPSN-nya berapa? Misalkan seperti itu. Kemudian di sini tanggal pelatihannya, karena ini ininya, silakan Bapak Ibu isikan sesuai tanggalnya 15, 16 Desember ya. Seperti ini pengisiannya 2024. Silakan nomor handphonenya berapa. Nah, ini untuk tanggal sertifikat tertera di tanggal bulan tahun ini untuk tanggal sertifikat Bapak Ibu. Untuk tanggal sertifikat silakan Bapak Ibu mengisikan tanggal 17 Desember ya 2024. Jadi silakan Bapak Ibu untuk pengisiannya pelatihannya kan 15 sampai dengan 16, tanggal sertifikatnya ada tanggal 17 Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya di sini di ID pelatihannya, silakan Bapak Ibu isi yang PEKI yang paling bawah ya, PEKI 2297. Sekali lagi PEKI 19 apa 2297. Untuk narasumbernya silakan kalau sekarang kan diganti awalnya Bu Patwa ya. Silakan sekarang Bu masukkan nama saya saja seperti ini ya. Kemudian materi pelatihannya karena saya melanjutkan, silakan pilih optimalisasi kuisis dengan akun Belajar ID. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh pengisiannya nama, email, nama lembaga, NPSN,
tanggal pelatihannya 15-16, tanggal sertifikatnya tanggal 17. Kemudian di nomor handphone, ini ID pelatihannya yang paling apa 2297, nama narasumbernya saya, judulnya ini. Nah, di sini silakan upload pada saat pelatihan atau praktik. Nah, ini jadi Bapak Ibu silakan screenshot bukti Bapak Ibu kehadiran di pelatihan ya. Ini hari pertama, kemudian ini adalah hari yang kedua. Ini pelatihan hari pertama, ini foto hari pertama, ini hari kedua. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ke ini silakan Bapak Ibu link profil Quizzes. Nah, di sini ada panduannya ya, Quizzes, profil, username. Jadi ini adalah link profil Quizzes Bapak Ibu nanti di akunnya. Kemudian di sini adalah link quiz Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti karena nanti Bapak Ibu harus membuat salah satu quiz. Linknya dipastekan ke sini. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah silahkan lanjut. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Pertama, aspek yang dilihat dari pengolahan hasil. Nah, di sini silahkan dipilih eh, penilaian hasil nilai yang Bapak Ibu dari game yang tadi ya. Dari game yang tadi yang Bapak Ibu buat seperti apa. Jadi inilah penilaian game yang sudah Bapak Ibu buat tadi atau dilampirkan linknya. Kemudian permainannya itu disampaikan kepada siapa atau kepada pesertanya berapa. Ini sudah ada tinggal pilih jawabannya. Agar dapat menyelenggarakan permainan dengan peserta dari guru perlu memberikan apalah seperti itu. Silakan ini diisi, ini sebagai latihan awal. Kemudian mode game yang paling tepat dari link kuis Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menggunakannya apa. Seperti itu, silakan sesuaikan. Kemudian fitur kuisis dapat mengubah dokumen. Nah, ini silakan dipilih jawabannya apa. Kalau sudah, silakan klik submit Bapak Ibu. Sekali lagi, seperti itu ya Bapak Ibu untuk terkait Bapak Ibu nanti untuk mendapatkan sertifikat khusus. Nanti silakan untuk sertifikatnya bisa dicek di email secara berkala atau nanti akan saya berikan link untuk download sertifikatnya. Jika Bapak Ibu nanti misalkan tidak tersampaikan ke email masing-masing Bapak Ibu. Itu seperti Bapak Ibu untuk terkait kegiatan workshop kuisis. Sebelum saya lanjut ke materi, silakan Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, silakan. Halo Mas Jujun. Silakan Pak. Eh, itu kalau nggak salah kalau yang TOT itu masih ada kesempatan untuk ikut apa enggak Mas Jun? Oh, yang itu oke. Oke. Silakan. Ada lagi? Untuk TOT aja. ya, Oke, silakan. Bentar ya. Ada lagi Bapak Ibu silakan yang mau bertanya boleh. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Apakah Bapak Ibu bisa memahami alurnya? Oh ya, untuk link absen nanti pun akan saya posting di grup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah apa namanya cari-cari ya nanti untuk link absen karena untuk link yang ujian juga nanti akan saya postingkan di grup. Nah, untuk link terkait link yang tadi itu saya sediakan khusus untuk kegiatan yang TOT Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang hanya workshop nanti akan saya postingkan link ujian, kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan workshop akan saya posting di grup. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau untuk link yang tadi, karena emang itu sebetulnya saya sediakan hanya untuk yang TOT saja. Maaf Pak Juzun, Silakan Bu. itu yang tadi link yang untuk TOT-nya, tadi maaf saya kan apa ada keperluan tadi sebentar, Hmm? skip sayanya. Oh, linknya. Belum belum di-share apa gimana? Sebetulnya kalau Bapak Ibu udah cek di deskripsi grup TOT sudah saya tampilkan Bu.
Di link deskripsi grup TOT itu sudah saya tempelkan sebetulnya di sana. Kalau untuk link yang Oh tadi, ya baik, nanti saya lihat lagi. silakan boleh dicek grup grup WA-nya ya. Oke. Menjawab dari tadi Mas Duyung ya, tadi siapa ya? Mas Duyung ya, yang tadi bertanya, saya lupa. Pak Duyung ya. Ya, siap, siap. Sebetulnya saya udah tutup untuk pendaftaran itu malam hari ini, tapi saya ini belum ditutup Pak ya untuk sampai kegiatan workshop pada hari pertama ini. Jadi kalau misalnya nanti sudah tutup di online di sini, nanti akan linknya akan saya tutup karena memang biar tadi apa terkoordinir karena nanti untuk absensi pun nanti untuk yang TOT akan saya patenkan. Jadi ada namanya khusus khusus untuk TOT nantinya karena memang kalau misalkan namanya nggak ditampilkan itu biasanya suka ada penyusup Pak mengisi-ngisi asal-asalan langsung isi saja seperti itu. Dan demi keamanan juga dan untuk yang grup TOT pun saya menggunakan sistem validasi join. Itu tujuannya apa? Karena memang suka ada aja yang join dengan katakanlah penyusup seperti itu. Kasihan juga takutnya karena kan saya lebih menjaga privasi Bapak Ibu juga ya terkait akun, nomor handphone dan sebagainya. Makanya ketika join grup TOT, saya menggunakan fasilitas untuk saya cek validasinya apakah benar-benar itu peserta saya dan mungkin ada juga yang menjawab ke saya juga terkait itu, Pak, kok saya belum diundang ke grup ternyata nomornya berbeda. Ketika diinputkan di form itu nomornya A, ketika menggunakan WA ternyata nomornya B sehingga apa namanya ada sedikit kendala di situ. Sedangkan saya undang itu satu ke email, yang kedua ke nomor WA-nya. Tapi WA yang diisikan ke form seperti itu. Itu Pak ya, Bu ya. Pak Ahmad mungkin begitu. Ada lagi? Izin berarti kalau memang masih bisa, linknya bisa dikirim ulang Mas Jun, mau daftar insya Allah malam ini. Oke, siap-siap. Nanti Pak ya, nanti saya kirim di chat kan di ini ya. Oke, Pak Ibu, Siap. jika ada Makasih pertanyaan, Mas Jun. siap sama-sama. Sesuai dengan janji saya karena memang pada malam hari ini sebetulnya bukan saya akan menyampaikan materi awalnya kan, tapi harus gimana lagi saya harus menyampaikan menggantikan karena beliau dalam keadaan sakit. Pada pertemuan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, kita ketahui bahwa akun belajar ID di sini Bapak Ibu kalau yang dari Dinas Pendidikan itu sesuatu yang nggak asing ya seperti itu. Tapi kalau misalkan lembaga yang di Kementerian Agama kayaknya asing juga kan seperti itu. Karena kenapa? Karena sekarang pada saat ini itu integrasi antara akun belajar ID dengan Kuisis itu sudah berjalan kurang lebih setahun kurang sekarang lah di tahun 2024. Kalau untuk tahun 2025 nanti mungkin saya belum menunggu dari pihak Kuisis apakah seperti apa tindak lanjutnya terkait optimalisasi akun belajar di Kuisis seperti itu. Nah, untuk akun belajar ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan akun belajar silakan bisa dicek ke operatornya masing-masing karena akun belajar ini bisa diupdate ataupun bersumber dari akun Dapodik Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya terdaftar di Dapodik itu tidak akan mendapatkan akun belajar ID seperti itu. Nah, untuk materinya yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, saya izin share screen dulu. Nah, ini Bapak Ibu, untuk pada malam hari ini kita akan membahas transformasi digital bersama Kuisis. Nah, untuk pada malam hari ini saya akan membahas lebih kepada materi. Nah, untuk materi apa pertemuan kedua, nanti saya akan lebih kepada praktek Bapak Ibu. Ya, lebih ke praktek penggunaan dari aplikasi Kuisis itu sendiri. Nah, transformasi digital bersama Kuisis. Nah, di sini lebih kepada penggunaan akun belajar ID dengan tujuannya implementasi kurikulum merdeka. Memang sekarang isunya itu penggunaan kurikulum merdeka ada yang bilang berubah, digantikan dengan deep learning.
ini masih simpang siur ya Bapak Ibu. Ada karena saya pun mendapatkan informasi kurikulum Merdeka itu tidak berubah, tapi yang berubah adalah sistem ataupun alur penggunaan pembelajarannya dan sebagainya. Jadi kurikulumnya tidak berubah, tapi sistem yang berubah. Ada juga yang menyebutkan bahwa kurikulum Merdeka itu berubah menjadi deep learning. Karena saya itu waktu kuliah, ketika berbicara deep learning itu bukan kurikulum Bapak Ibu, tapi sebuah metode pembelajaran. Itu yang saya dapatkan. Dan itu pun masih simpang siur ya, seperti apa dan bagaimananya. Karena itu rencananya itu akan diimplementasikan pada tahun 2025. Kita tunggu saja kebijakan pemerintah terkait penggunaan kurikulum di tahun 2025 itu seperti apa dengan Menteri Pendidikan yang baru pada saat ini seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa dari dulu memang kuisis itu adalah berbasis game Bapak Ibu, jadi tidak terlalu banyak seriusnya sebetulnya. Kenapa? Karena yang namanya pembelajaran kalau tidak terlalu serius juga kurang nyaman kalau anak zaman sekarang. Beda dengan anak-anak zaman dulu. Kalau zaman dulu itu lebih kepada terfokus, kalau sekarang karena zamannya berbeda, disebut dengan generasi Z ya seperti itu. Kalau generasi Z pembelajaran tanpa menggunakan teknologi kadang-kadang diabaikan Bapak Ibu seperti itu. Ya inilah perbedaan dulu dengan anak-anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu sekitar tahun 1994 kita ini mengajar kepada anak itu katakanlah masih dalam keadaan sistem diktator ya. Sistem diktator dengan cara memaksa, dengan cara memarahi itu aman-aman saja, sah-sah saja. Dan hasilnya pun ya mungkin untuk tahun 94 ke bawah, dalam artian ke bawah seperti itu, Bapak Ibu kan produk-produk zaman dulu ya, seperti Bapak Ibu yang sekarang saya pun masih produk ke belakang. Kalau zaman dulu saya itu dipaksa oleh guru itu ya biasa saja, sudah menjadi suatu kebiasaan. Nah, di tahun 2024 itu kebalik Bapak Ibu. Jadi si anak ketika kita suruh apapun itu sekarang sudah terfokus pada teknologi. Jadi cuek-cuek aja Adam, ini sesuai dengan gambar ya. Adam-adam aja kayak begini. Ini ada seorang siswa sedang menggunakan handphone, ketika disuruh ke sana kemari dia malah fokus ke situ. Nah, itulah keadaan zaman sekarang. Nah, ini menjadi dilema kita sebagai pendidik harus seperti apa. Nah, inilah hadirnya sebuah kuisis anak tetap menggunakan handphone tapi kita pantau, tapi kita gunakan untuk sistem pembelajaran ataupun sistem evaluasi yang nantinya anak tidak terlalu jenuh dalam kegiatan pembelajaran. Karena kan ya, kalau zaman dulu itu metode nggak terlalu banyak sebetulnya. Banyak orang yang menggunakan, kebanyakan hampir kurang lebih ya, mohon maaf kalau salah, 90% itu cuma metode ceramah, kemudian metodenya metode latihan biasa. Kalau dulu memang ada sih yang menggunakan metode yang begitu luar biasa, tapi jarang. Ya seperti itu. Kalau sekarang kita guru dituntut untuk menggunakan berbagai metode. Kenapa? Karena emang tantangan zamannya itu berbeda, Bapak Ibu. Sehingga dengan anak yang cuek seperti ini, guru akan berpikir keras bagaimana menyampaikan sebuah materi dengan keadaan seperti itu. Nah, itulah contoh kehadiran dari kuisis. Nah, ini media sosial membuat durasi fokus siswa makin singkat. Ya. Kenapa? Karena zaman sekarang ini anak-anak silakan aja. Jangankan mungkin anak-anak saya ya. Ketika di rumah, saya itu memang bukan melarang dalam artian memberi waktu kepada anak untuk tidak lama-lama menggunakan handphone. Karena saya pun di rumah kadang-kadang di depan anak jarang menggunakan handphone, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya ingat dengan ucapan guru saya, kalau kita memerintah, diusahakan kita berikan dulu contoh, apalagi seorang orang tua terhadap anaknya. Makanya saya pribadi, ketika jangan pakai handphone, saya pun simpan handphone saya, nggak pakai. Ketika saya nanya, ayah pakai handphone, tapi itu digunakan untuk kepentingan pekerjaan saya, seperti itu. Tapi anak ketika sudah main handphone, pekerjaannya itu cuma scroll-scroll aja, ya, apalagi dengan adanya media sosial, kemudian dengan hal-hal aplikasi yang lain, itu scroll aja seperti itu. Jarang melihat terlebih pada fokusnya.
seperti itu. Nah, ini dengan kelemahan siswa terlalu fokus terhadap handphone, nah hadirlah kuisis untuk anak itu sehingga kebiasaan atau kesenangan terhadap handphone tidak dihindari seperti itu. Ya, kemudian apakah siswa dapat fokus dalam pelajaran dengan asesmen di kelas? Nah, ini memang banyak asumsi ya. Ketika anak menggunakan kuisis, apakah terfokus ataupun tidak? Ya, sebetulnya guru itu bukan sesuatu yang katakanlah bisa menjamin siswa itu A, B, C. Ya. Karena memang untuk saat ini guru hanya melaksanakan sebuah metode atau pelaksanaan asesmen di kelas, kadang hasilnya pun positif negatif seperti itu. Nah, tapi kita serahkan saja dengan apa yang ada, yang penting kita maksimal ya, dengan hadirnya aplikasi Quizzes ini sendiri. Nah, ini Quizzes itu di sini sebagai salah satu contoh di sini, mungkin Bapak Ibu kenal ini siapa ya? Saya lupa lagi gambarnya. Pak, kayaknya ada di sini. Ini contoh adalah penggunaan aplikasi Quizzes Bapak Ibu ya dalam kegiatan di kelas. Jadi memudahkan guru karena guru tidak terlalu ribet dengan membuat berkas juga. Kemudian pembelajaran ya meskipun tidak full ya, hanya sebagian materi saja bisa berinteraksi dengan siswanya seperti itu. Nah, kemudian aspek kunci menjadi kelebihan Quizzes. Nah, di sini Bapak Ibu dengan aplikasi Quizzes Bapak Ibu hanya dengan hitungan detik, hitungan menit, Bapak Ibu bisa membuat sebuah soal atau bisa mengambil soal. Jadi di kuisis itu disediakan sebuah bank soal yang Bapak Ibu itu bisa mengeditnya secara optimal sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan Bapak Ibu. Jadi tidak susah ya, apalagi kita kan kalau membuat soal simpan di mana, simpan di mana. Tapi kalau di kuis dengan hanya menggunakan kata kunci, kita bisa mengambil soal, baik itu soal esai, pilihan ganda, dan sebagainya, ataupun jenis-jenis soal yang sesuai dengan fiturnya 18 fitur yang disediakan oleh Quizzes. Nah, di sini ada mystery pack, jadi sistem perlombaan. Kemudian Quizzes juga menyediakan laporan ya, laporan yang dapat Bapak Ibu pakai ataupun download. Itu bisa berupa Excel, bisa berupa PDF, itu bisa Bapak Ibu pakai di Quizzes. Itu sebagai apa? Sebagai analisis butir soal. Nah, di sini hal yang menarik juga, Bapak Ibu 8 jam per minggu itu bisa menghemat waktu. Kemudian di sini Bapak Ibu juga untuk saat ini Quizzes sudah menggunakan teknologi AI ya yang sedang booming-boomingnya hari ini. Apalagi sekarang lagi ada isu-isunya nih, Quizzes bukan di lembaga pendidikan itu akan menggunakan teknologi AI ya, ataupun pembelajaran AI. Nah, berarti itu kan akan menjadi sebuah tantangan juga untuk kita semua penggunaan AI dalam kelas, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID, Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa benefit. Nah, mungkin di sini pertama ada integrasi SSO belajar ID. Nah, saya pernah ditanya ataupun sering ditanya di Japri, Pak, saya sudah membuat akun dengan akun belajar ID, tapi kenapa akun saya masih di situnya akunnya free, misalkan, atau tidak premium keterangannya. Nah, untuk hal tersebut, Bapak Ibu tidak usah khawatir, meskipun di sana adalah akunnya terlihatnya masih free, tapi itu sebenarnya itu hanya tampilan. Tapi Bapak Ibu bisa menggunakan semua fitur premiumnya, ya. Fitur premiumnya bisa digunakan meskipun tampilannya asalkan Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID. Nah, apabila Bapak Ibu ketika sudah menggunakan akun belajar ID tapi masih tidak bisa mengakses 18 tipe soal premium, nah itu bisa menghubungi tim support Quizzes. Berarti itu ada kesalahan. Ya itulah yang namanya aplikasi, pasti ada aja ya hal-hal yang katakanlah tidak sempurna. Dan juga beberapa kelebihan juga di premium yang paling saya menjadi daya tarik itu adalah kapasitas peserta ketika per kuis.
per kuisnya itu bisa diakses untuk 500 peserta. Kalau normalnya itu kan 100 ya. 100 per link kuis. Nah, untuk link kuis ini bisa digunakan untuk 500, tapi kalau ini biasanya kalau 500 itu bisa digunakan untuk pelatihan. Kalau di kelas kan nggak mungkin ya, per kelas itu jumlahnya 500 ya. 45 siswa saja di kelas itu sudah banyak seperti itu. Nah, di sini kalau untuk menyelenggarakan kuis khususnya, kalau saya itu per kelas suka dibedakan linknya. Untuk apa? Untuk membedakan bahwa siswa ini siswa kelas A atau kelas B. Karena memang di kuisis tidak ada pilihan pemilih apa memasukkan nama kelas, hanya memasukkan nama. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan kelas. Kalau dipisahkan pun kita harus menggunakan beberapa fitur tambahan seperti itu. Ya. Kemudian menyelenggarakan game tak terbatas sehingga dokumen dan kontennya itu mudah lah, ataupun tidak ada batasan storage. Karena memang penyimpanannya itu bukan di akun belajar, tapi penyimpanannya itu di web quizzes, Bapak Ibu. Beda dengan akun apa di Google Drive ya. Kalau Google Drive itu kan ada kapasitasnya nih, ada kapasitas penyimpanan. Tapi kalau di Quizzes itu tidak ada batasan penyimpanan karena memang penyimpanannya bukan di email, tapi penyimpanannya adalah di web Quizzes seperti itu. Nah, ini 18 tipe soal yang dapat Bapak Ibu gunakan ketika menggunakan apa namanya Quizzes. Dan ini semua gratis Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak usah berbayar, hanya dengan menggunakan akun Belajar ID, Bapak Ibu bisa full track, bisa menggunakan 18 tipe soal dari akun Quizzes. Nah, inilah mode game yang dapat digunakan. Pertama ada penugasan PR, klasik, penguasaan. Nah, ini ada beberapa tahapannya. Jadi kalau apa dalam pembelajaran itu kan dua jenis ya, ada sinkronus, ada asinkronus seperti itu. Jadi di sini ada sebuah contoh. Kalau klasik itu bisa digunakan untuk apa? Kalau metode PR itu bisa menggunakan asinkronus untuk asinkronus kepada siswa. Klasik itu untuk sinkronus, penugasan sinkronus. Nah, ini penting juga Bapak Ibu. Jangan sampai menggunakan metode asinkronus tapi kita memilihnya klasik. Saya pernah melaksanakan itu karena memang karena lupa juga seperti itu. Dan ini yang lagi booming-boomingnya saat ini, apalagi sebuah lembaga yang melarang anaknya untuk menggunakan handphone. Saya pun merasakan sendiri di sekolah saya itu kan mengajar di 3 sekolah, Bapak Ibu. Ada satu sekolah yang tidak boleh benar-benar menggunakan handphone. Nah, saya itu adalah menggunakan mode kertas di Quizzes. Jadi dengan pilihan kertas, jadi yang menggunakan handphone itu hanya guru seperti itu. Nah, itu alhamdulillah bisa menarik minat dan keseruan di dalam kelas. Ternyata di Quizzes itu tidak harus menggunakan handphone, menggunakan kertas pun bisa menjadi daya tarik anak. Dan ternyata itu diikuti oleh kelas-kelas yang lain ya. Kelas-kelas yang lain ketika melihat kelas saya, khususnya di pelajaran saya, ternyata guru yang lain itu penasaran. Kok bisa anak tidak bawa handphone tapi bisa menggunakan sebuah teknologi? Itu salah satunya ya. Seperti itu. Nah, ini adalah Bapak Ibu kalau misalkan belum membuat akun di Quizzes dengan akun Belajar ID, silakan klik daftar. Kemudian di sini ada lanjutkan dengan akun Belajar ID, pilihannya jangan lupa. Ya, kalau misalkan nggak dipilih yang atas berarti bukan apa klik apa nggak gratis ya. Tapi kalau misalkan masalah akun itu sebenarnya ada beberapa jenis di Quizzes. Ada yang di akun premium dengan akun Belajar ID, ada premium dengan menggunakan kode referral, ada premium dengan menggunakan sistem pelatihan internasional, yaitu dengan mengajak sesuai dengan apa yang ditampilkan di Quizzes. Itu ada mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakannya seperti itu. Tapi ada juga yang dengan SND, ya kalau SND itu lebih kepada pembelian. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nanti bergabung dengan seorang trainer, itu akan di-upgrade akunnya, akun SND seperti itu. Ini jangan lupa juga pastikan di dalam pembuatan akun Belajar ID dan di Quizzes, aksesnya itu jangan siswa Bapak Ibu.
kalau misalkan siswa itu tidak akan tercover akun premiumnya. Jadi pilih sekolah, kemudian di sini ada pilih guru atau tenaga pendidik, ini boleh salah satu ya. Kemudian di sini ada alur ke bawah. Nah ini silakan dibaca-baca lah. Ditambahkan mata pelajaran dan sebagainya, ini wajib. Nah di sini ada tulisan upgrade akun atau akun basic. Nah ini jangan kaget kalau akun belajar ID masih seperti itu ya, masih menggunakan akun basic. Jangan aneh karena memang itu tidak berpengaruh untuk akun belajar ID. Tapi tetap fitur-fitur 18 fiturnya itu bisa dipakai di akun belajar ID dengan fitur premium. Ini contohnya tambahkan mata pelajaran ya tadi. Nah, kemudian di sinilah contoh dalam menyiapkan kuis, itu silakan klik buat, kemudian pilih kuis. Dan di sini ada beberapa pilihan ya, silakan disesuaikan. Jadi buat kuis baru, import, AI. Jadi di kuis ini bisa kuis baru itu bisa menggunakan teknologi AI juga. Nah, jadi dengan Bapak Ibu hanya menguploadkan sebuah slide yang berisikan teks, tapi pastikan kalau berupa gambar itu ada teksnya Bapak Ibu. Jangan hanya berupa gambar. Kalau gambar itu tidak akan terbaca, karena yang akan terbaca di AI kuis ini adalah sebuah gambar PDF maupun gambar JPEG, tapi kebanyakan lebih enaknya PDF, itu yang ada teksnya, jangan hanya berupa gambar. Seperti itu. Nah, kemudian di sini cara memainkannya, seperti ini mudah ya. Ini mulai sekarang, kemudian mode klasik. Berarti tadi kan klasik metodenya apa ya? Kalau klasik berarti metode langsung ya. Metode langsung seperti itu. Dan akun belajar ID juga memiliki keunggulan. Jadi tidak terbatas waktu 2 minggu. Karena kan akun basic itu hanya bisa dipakai 2 minggu maksimal. Kalau lebih dari 2 minggu itu tidak bisa digunakan kembali atau dengan di-off-kan seperti otomatis oleh kuisis. Ini adalah laporan kuisis. Jadi Bapak Ibu laporan di sini bisa di-download nanti laporannya hasil dari pekerjaan siswa. Nah, Bapak Ibu juga silakan nanti yang belum bergabung di komunitas kuis Indonesia silakan bergabung. Di sini bisa berbagi informasi, pelatihan ataupun fitur-fitur baru dari kuisis. Nah, kemudian terima kasih Bapak Ibu untuk penggunaan dari akun belajar ID-nya. Sebelum saya lanjutkan, silakan ada yang mau ditanyakan? Boleh. Silakan yang mau tanyakan. Oke, sebelum saya ini, oke silakan. Izin bertanya Pak Jun. Silakan. Ini ada yang raise hand dulu, monggo. Oh, yang raise hand dulu bentar, saya cek dulu nih. Yang raise hand. Silakan Pak Rifki, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya Rifki dari Riau, Pak. Izin sedikit bertanya Pak. Ketika kita menggunakan aplikasi Quizzes, dan ini terjadi dilema semalam waktu kami menggunakan aplikasi Quizzes untuk lomba cerdas cermat. Oh, nah di sana kita sudah menggunakan aplikasi Quizzes, cuman di tahap akhir ketika jumlah betulnya sama, performanya juga sama, sehingga untuk menentukan juara 1 dan 2 dan 3-nya itu ada sedikit perbedaan gitu Pak. Ya dari tampilan yang pemenang 1, 2 dan 3. Dan itu yang saya mau tanyakan, ini di mana datangnya juara 1, 2 dan 3 ketika kita tengok jumlah betulnya sama, performanya sama gitu Pak. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak. Oh, silakan. Dan ketika kita sedang membuat soal secara bersama, secara tim, itu saya tidak seperti di Google Doc atau di apa ya Pak ya. Ketika belum diklik simpan, yang teman yang lain belum dapat melihat soal kita yang kita pilih, meskipun kita sudah selesai gitu Pak. Atau kami yang kurang tepat penggunanya semalam berbagi untuk berbuat secara bersama-sama. Nanti
ke depan mohon dikasih petunjuk Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rifki ya. Pertanyaannya cukup luar biasa Pak ya. Untuk pertanyaan pertama tadi ada sebuah pengerjaan yang nilainya sama tapi ada muncul peringkat ya, peringkat 1, 2, 3. Tapi pada kenyataannya itu kenapa nilainya sama tapi kenapa jadi perbedaan? Dasarnya dari mana kan seperti itu. Nah ini untuk dasarnya yang pertama jadi untuk yang pertama itu pasti akan dianalisisnya itu adalah jawaban betul ya. Ketika jawaban betul itu sudah sama, maka akan diambil jumlah kecepatan klik menjawab, Pak. Jadi kalau misalkan nilainya sama, tapi jumlah kecepatan kliknya, contoh orang yang A itu misalkan 1 menit ke 1, tapi yang B itu menit kedua, berarti yang juara 1 adalah menit yang ke A itu. Jadi yang pertama nilai jawaban benar, yang kedua adalah kecepatan menjawab. Itu akan berpengaruh, itu naik peringkat ke atas. Seperti itu Pak ya, untuk jawabannya mudah-mudahan dipahami. Seperti itu. Siapa? Ya. Untuk pertanyaan kedua tadi terkait berbagi fitur edit ataupun soal yang diberikan kepada teman-teman kita khusus sama guru. Memang betul Pak, karena di kuis itu tidak langsung tersimpan otomatis, itu harus disimpan secara manual. Karena kalau misalkan tidak diklik simpan, itu akan berupa file draft. Tersimpan tapi hanya di file kita. Itu tidak terpublish namanya. Jadi hanya terbuka ataupun tersimpan draft. Jadi kalau misalkan tidak disimpan, itu di file kita itu cuma bentuknya draft seperti itu. Dan itu orang lain tidak akan bisa mengakses karena bisa berupa draft. Itu silakan boleh dicoba. Jadi hanya tersimpan di file kita, makanya tidak akan bersifat publik seperti itu. Mungkin begitu Pak ya untuk terkait penjelasan khususnya. Mudah-mudahan dipahami. Terima kasih. Oke, Pak Hasan, silakan Pak. Baik, dengaran ya Pak Jun. Siap, Pak Hasan. Siap, gimana Pak? Mohon maaf tadi sempat gabung dan putus karena kuota limit. Siap, Mbak. Gimana? Biasanya saya di sekolahan. Nah, yang mau saya tanyakan, fasilitas di Quizzes itu masih sama seperti yang dulu nggak? Seperti halnya untuk ujian atau soal itu bisa dibatasi waktunya untuk membaca. Kedua yang ikut untuk ujian itu hanya terbatas yang di Google Classroom. Yang ketiga, soal tanpa dikasih bonus untuk mengulang-mengerjakan. Apakah masih bisa sekarang? Oh ya, terima kasih Pak. Untuk mungkin saya jawab langsung, takut lupa ya. Untuk fasilitas tersebut Pak tetap masih ada. Untuk fasilitas tadi jawaban yang katakanlah bisa mengulang, kemudian bisa mengunci ya seperti itu masih tetap bisa Pak, masih bisa aktif sesuai dengan. Dan kemudian untuk batasan pengerjaan itu ada fitur pilihan nanti di situ mau apa, tapi ada perbedaannya, ada default. Yang default itu berarti kan umum ya, jadi untuk di pengaturan jangan default. Kalau default itu siapapun mau berapa kali pun mengerjakan itu bebas, itu kan default. Tapi kalau ada batasan 1, 2, 3, 4, 5 itu anak hanya bisa, contoh saya kita batasi 3 kali mengerjakan, itu 3 kali, yang keempat dia tidak bisa. Tapi syaratnya apa sih perbedaan penggunaannya? Kalau menggunakan default, anak join ataupun mengerjakan hanya memasukkan nama tanpa membuat akun itu bisa, itu default. Tapi kalau kita batasi 1, 2, 3, anak tidak akan bisa mengerjakan tanpa memiliki akun Quizzes Pak. Seperti itu perbedaannya. Ya, jadi ada untung ada ruginya. Kalau anak semua kita pastikan dulu nih di kelas, anak-anak itu sudah punya akun khusus atau tidak. Kalau misalkan sudah punya akun, kita batasi lebih enak. Anak 1 kali mengerjakan selesai. Tapi kalau kita cek anaknya misalkan semua ataupun 60% belum buat akun khusus, nanti anak akan kesulitan. Kenapa? Mereka tidak akan bisa mengerjakan soal.
Seperti itu Pak ya, untuk mudah-mudahan dipahami. Kalau itu membaca soalnya kan ada waktu 30 detik, 45 detik, dan sampai 5 menit itu. Nah, itu masih bisa digunakan nggak? Masih bisa, masih bisa. Saya masih Oh. kemarin masih bisa gunakan saya. Mungkin Soalnya, nanti besok kayaknya. soalnya saya simulasi sendiri menggunakan akun belajar saya sama akun Gmail sendiri. Di saya 30 detik itu malah masih bisa jalan, cuma nggak ada gitu toh. Tapi masih bisa mengerjakan gitu aja. Oh, waktunya ada, cuman masih bisa mengerjakan ya. Apa Harusnya apa berhenti ya. karena belum masuk GC atau karena Gmail itu ya Pak Jun? Oh, iya iya. Nah, kalau untuk itu mungkin nanti akan saya laporkan dulu ke pihak tim kuisis, karena emang biasanya mungkin takutnya di trouble akun atau di trouble kuisisnya itu sendiri, Pak. Karena memang efek dari sekarang itu kan kuisis lagi gencar-gencarnya menggunakan fitur-fitur baru seperti itu. Begitu, Pak ya. Nanti saya akan Ya, tanyakan dulu ke pihak kuisisnya. ya. Oke, itu Pak Siap, Hasan ya. terima kasih. Ya, sama-sama. Yang selanjutnya Pak Muhammad Kunsarwi ya. Silakan Pak Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Silakan Pak. Ini mohon maaf, kameranya gelap ini Pak Oh, Jun. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman, 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 aman. Eh, Pertama yang ingin saya tanyakan, sebagian sudah terwakil oleh Pak Hasan itu tadi. Yang pertama, kalau menggunakan akun yang non dari Dinas Kependidikan, yang dari Kemenak ini kan eh, akunnya tidak ada seperti akun belajar ID. Nah, apakah di madrasah itu kan ada akun madrasah yang dari Kemenak itu kan ada madrasah.kemenak.go.id. Apakah itu juga bisa digunakan seperti akun belajar ID atau tidak? Kemudian yang kedua, untuk satu kuis yang bisa digunakan untuk beberapa kelas itu cukup membuat satu kuis atau masing-masing kelas dibuatkan kuis sendiri-sendiri. Terima kasih Pak Jen. Oke, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan pertama Pak ya, untuk terkait penggunaan akun madrasah.kemenak.go.id yang seperti Bapak saya tanyakan. Untuk saat ini memang sebetulnya itu bisa aja fungsinya dengan akun belajar ID Bapak Ibu. Tapi mohon maaf untuk pihak penyedia ya. Kalau pihak penyedia untuk akun belajar ID itu udah perusahaannya itu Repo Pak. Ya, pihak Repo itu aktif mengadakan sebuah event yang bekerja sama langsung dengan Kemdikbud. Tapi kalau untuk akun madrasah saat ini untuk penyedia pembuat akunnya itu saya pun nggak tahu kemana Pak. Jadi ketika saya tanyakan ke pihak kuisis, sebetulnya kami bisa aja samakan fungsinya dengan akun belajar, tapi belum ada kerjasama yang pasti dari pihak Kementerian Agama yang menyambangi ataupun memfasilitasi adanya apa namanya kerjasama kedua buah aplikasi tersebut. Nah, tapi solusinya yang dapat Bapak lakukan karena terkait penggunaan akun tersebut, Bapak bisa menggunakan sistem kode referral, Pak. Jadi Bapak bisa menggunakan kode referral kepada 12 akun. Nah, itu per akunnya itu akan mendapatkan 1 bulan. 1 bulan yang, contoh saya punya kode referral nih, saya serahkan kepada membuat akun baru kepada guru baru. Nah, saya akan teman saya itu 1 bulan. Nah, saya pun akan mendapatkan 1 bulan. Jadi sama-sama mendapatkan 1 bulan, Pak. Ke orang kedua sama. Ya, saya sudah mendapatkan 1 bulan, saya berikan ke orang kedua, saya mendapatkan 1 bulan. Teman kita pun yang orang kedua tetap mendapatkan 1 bulan. Tapi bedanya teman orang kedua kita cuma 1 bulan, tapi kita yang mempunyai kode referral itu 2 bulan, Pak. Seperti itu.
Itu Pak ya untuk solusi terbaiknya mungkin terkait fitur tersebut. Ataupun bisa menggunakan solusi yang kedua, itu dengan menggunakan nanti besok kita saya jelaskan lah untuk mendapatkan fitur tersebut, yaitu dengan menggunakan sistem terpra ataupun sistem pelatihan khusus dengan aturan internasional. Jadi khususnya itu diatur oleh tempat asalnya, itu kalau nggak salah di India atau di mana ya. Jadi itu internasional, itu semua bisa menggunakan, bukan hanya di Indonesia. Tapi kalau untuk kode referral itu hanya di Indonesia. Seperti itu Pak ya, untuk mudah-mudahan dipahami terkait penggunaan akun tersebut. Tadi untuk pertanyaan kedua terkait penggunaan link ataupun akses pengerjaan link ataupun soal ataupun asesmen yang diberikan kepada siswa itu seperti apa. Nah, ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya. Kalau misalkan akun biasa itu kan maksimalnya itu 100 akun, 100 akun siswa. Nah, kalau misalkan satu sekolah itu lebih dari 100 akun, itu nggak bisa. Yang satu-satunya itu nggak bisa menggunakan lagi dari Quizzes. Ya. Cuman ketika seperti itu, kelemahannya adalah kita susah untuk menentukan siswa ini kelas berapa, ya. Atau kalau hafal semua sih enak, tapi kalau nggak apa kan bingung juga. Ini kelas berapa untuk siswa-siswa tersebutnya. Nah, kalau ini solusi terbaiknya yang sudah saya lakukan agar tidak susah untuk baik kelas, jadi saya buat link per kelas, kelas A, kelas B, kelas C misalkan, tapi satu jenjang, misalkan kelas 10 ataupun kelas 7, ya. Nanti anak akan masuk sesuai kelasnya masing-masing, akan tahu oh ini kelas A, kelas B atau kelas sebagainya. Itu akan ketahuan seperti itu. Itu solusi saya ya. Nah, kalau misalkan akun belajar tadi itu bisa menggunakan 500 user siswa. Nah, 500 user siswa itu bisa digunakan Bapak Ibu. Nah, itu biasanya itu bisa kalau Bapak Ibu sudah hafal diperbolehkan. Nah, untuk terkait di Google Classroom, nah itu bisa. Jadi Bapak Ibu bisa integrasikan soalnya ataupun link soalnya itu dengan akun di Google Classroom. Jadi anak-anak penilaiannya itu bukan di Quiziznya tapi di Google Classroom-nya seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau belum menjawab mungkin nanti akan saya sharingkan lagi kepada teman-teman yang lainnya. Silakan. Oke, kita nunggu besok aja. Sementara cukup Pak Jun. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Penny ya. Ya, Silakan. izin bertanya Pak. Ini kebetulan sedang membahas tentang menautkan ke akun Google Classroom. Nah, itu saya sudah ya Pak untuk ditautkan, tetapi pas kemarin dibuka mau dilihat lagi laporan untuk penilaiannya, ternyata ada harus membuka kunci penuh katanya di sininya dan ada penawaran untuk pembelian ya mungkin ya seperti itu. Nah, itu apakah untuk akun belajar ID saya belum terdaftar seperti apa yang tadi disampaikan di awal atau bagaimana ya Pak itu? Terima kasih banyak. Oke, siap, sama-sama. Sebetulnya mungkin kayaknya iya Bu, karena oke saya tanya dulu, di kelasnya itu di kelas itu ada berapa siswa Bu? Saya yang terdaftar itu sebelumnya sudah ada berapa kelas ya? Sebentar Pak. Total siswanya Di total yang menggunakannya berapa? total menggunakan berarti karena per kelasnya kurang lebih 40 ya 40 siswa. Oh Ini ya. saya ada kelasnya ini 5
Lebih dari 100 Bu ya? Ya, iya Oh Pak. ya. Oh ya Seperti betul. mungkin Berarti Ibu betul. sampaikan ya. Ya, berarti betul. Memang akun Ibu Mhm. itu belum terbaca akun belajar ID-nya di situ. Karena Ah, memang kalau kalau akun biasa itu maksimal 100 Bu, 100 respon per link ya seperti itu. Jadi kalau mhm. misalkan lebih dari 100 pasti memang meminta untuk berlangganan seperti itu. Iya. Oh, Ya. Jadi gitu. kalau misalkan ingin lebih dari 100 kan kalau akun belajar ID khusus itu langsung bisa 500 Bu. Jadi kalau misalkan 50 per kali 5, 2,5 bisa lebih, bisa masih cukup Bu. Jadi ya seperti itu. Jadi masih bisa cukup ya. Mhm. Aman. Jadi Ya. ya, jadi memang berarti benar akun Ibu belum terbaca akun belajar ID-nya di Quizzes. Hmm. Untuk langkah selanjutnya gimana Pak ini? Kalau Tapi misal itu sudah buat akun kan? Belum. sudah Pak, sudah buat akun juga Kan sudah belajar ID. meng, menautkan juga ke Classroom juga Ya, seperti itu. emailnya belajar ID. Belajar ID saya. Iya, Oh ya. SMA. Oh ya, berarti kalau seperti itu mungkin ada kesalahan sistem juga belum terbaca. Nanti saya cek dulu akunnya, nantilah di apa dicek akunnya. Nanti bisa kirimkan ke saya akunnya. Siap. Kemudian yang kedua nanti saya akan suruh ibu untuk mengisi support ke Kuisis. Jadi langsung di email ke pihak Kuisis bahwa Hmm, bahwa ibu mengalami kendala seperti itu. Jadi ada iya, kendala ya. Nanti saya apa namanya jadikan perantara lah seperti itu. baik Karena Bapak. emang itu kan kewenangannya Kuisis bukan saya. Seperti itu. Ya, Oke, baik. terima kasih Bu Terima kasih ya. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apa Ibu ada lagi? Oke, kalau nggak ada, karena memang ini sesinya waktunya sudah mulai malam juga. Kenapa saya, mohon maaf juga Pak Ibu, kenapa saya memulai pukul 19.00? Sebetulnya karena saya melihat ada peserta yang di luar wilayah WIB kan seperti itu. Takutnya kemalaman, jadi saya tarik. Jadi biar selesainya itu lebih apa kurang dari pukul 21 ya. Karena kan kalau di saya pakai 21 di luar Bapak Ibu di sana bisa aja pukul 22 atau pukul 23 seperti itu ya. Jadi mungkin untuk pertemuan besok ya biar lebih cepat silakan Bapak Ibu bisa bergabung pukul 19.00. Sebelum saya akhiri mungkin saya akan mereview ulang kembali Bapak Ibu takut lupa nanti di sesi terakhir khususnya untuk besok bagi Bapak Ibu yang baru bergabung khususnya di kegiatan pada malam hari ini saya izin untuk menjelaskan kembali alur Bapak Ibu nanti ketika apa namanya sudah selesai mengadakan atau mengikuti pelatihan ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa mengakses. Ini saya akan kirimkan ke kolom chat. Bisa mengakses link apa Microsoft saya. Nah, untuk besok dan jangan lupa nanti untuk daftar hadir akan saya kirimkan di grup ya. Sekali lagi untuk daftar hadir atau kepentingan yang berhubungan dengan workshop akan saya berikan di grup ya seperti itu ID dan sebagainya. Nah, ketika sudah mengakses ini, Bapak Ibu bisa silahkan klik ujian peserta pengimbasan. Ini dilakukan itu mulai besok ya, bukan malam hari ini ya di sini. Namun sebelum ke sini, Bapak Ibu pastikan pada malam hari ini itu ya mengisi link daftar hadir. Nah, apalah ini saya belum short link. Saya klik aja kolom chat ya. Saya lupa untuk di short link ini. Ini link daftar hadir sudah kayak kolom chat, boleh diklik untuk melihat. Silakan Bapak Ibu, silakan emailnya diklik. Ini untuk apa? Jadi rekapan daftar hadir Bapak Ibu akan dikirimkan ke email Bapak Ibu. Nah, di sini silakan kegiatannya pilih workshop, kemudian klik nama, asal sekolah, provinsi, kabupaten kota, kehadirannya silakan diisi misalkan hadir. Nah, tanggal pelatihannya baik tanggal sekarang tanggal 15, judul materinya tadi optimalisasi akun belajar ID. Narasumbernya saya pribadi.
Kemudian resumonya itu, jadi silakan Bapak Ibu, materi utama yang dapat Bapak Ibu tangkap apa aja. Jadi nggak harus semua ya, karena kan tiap orang pun akan berbeda-beda. Ya, materi yang Bapak Ibu tangkap setelah saya sampaikan dari awal sampai akhir itu seperti apa? Silakan boleh diisikan di situ. Ini diisi sekali lagi 2 hari ya, hari ini dengan besok. Pengisian terakhir itu dilakukan dari hari ini atau malam hari ini sampai besok pukul 12.00 siang. Begitupun dengan besoknya pada malam pada malam hari kemudian sampai pukul 12.00 siang. Apabila mengisi di luar dari pukul 12.00 siang, saya anggap Bapak Ibu tidak hadir dan apabila ada yang mengisi pun akan saya hapus seperti itu ya untuk daftar hadir. Nah, kemudian untuk selanjutnya ketika sudah daftar hadir, silakan Bapak Ibu sini klik link ini, silakan klik ujian peserta pengibasan. Nah, ini klik 2 kali ya, klik ujian peserta pengibasan juga, ini untuk besok, takut lupa. Ini untuk apa? Untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat 32 JP dari Quizizz. Nah, silakan klik nama Bapak Ibu, emailnya apa, nama instansinya apa, NPSN sekolahnya apa, kan seperti itu. Kemudian tanggal pelatihannya ini silakan diisi 15 dan 16. Cara pengisiannya silakan dilihat ya. Ini harus sama, karena kalau sama nanti takut terjadi error ataupun tidak terkirim. Untuk tanggal sertifikatnya adalah 17 Desember 2024. Nomor handphone silakan sesuaikan oleh Bapak Ibu. Nama narasumbernya adalah silakan tuliskan nama saya. Nggak apa-apa sebagai pengganti pun ya. Kemudian ID pelatihannya silakan dipilih yang paling bawah. Geser aja ke bawah sini. Nah, ini yang 2297. Karena di sini ada pelatihan-pelatihan yang lainnya. 2297. Nah, untuk materinya silakan pilih optimalisasi Quizizz dengan akun belajar ID. Nah, di sini silakan jadi download. Upload foto sesi pertama berarti malam hari ini ya. Sesi pertama pada malam hari ini. Nah, kemudian Bapak Ibu upload screenshot besok ya, besok kegiatan besok, screenshot tampil upload ke sini. Sebagai apa? Sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu. Kemudian link profil Quizizz, kemudian link quiz. Jadi Bapak Ibu pastikan sudah membuat satu quiz. Ya, nanti akan kuisnya bebas, yang penting berhubungan dengan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Mau yang sudah dipakai ataupun sudah dikerjakan juga boleh. Yang penting Bapak Ibu di akunnya itu terbaca, Bapak Ibu sudah membuat sebuah link quiz dan sudah disebarkan kepada siswanya. Seperti itu. Klik lanjut. Oh iya, saya belum diisi ini ya. Kita isi dulu aja. Nah, di sini silahkan aspek yang perlu dilihat guru dalam hasil penilaian di Quizizz pada aspek apa. Ya, terserah silakan disesuaikan. Ini juga disesuaikan. Pilih jawabannya. Ini silakan link quiz, link game, link laporan dan sebagainya. Ini pertanyaannya, ini bukan masalah betul salah Pak Ibu, karena ini bukan latihan. Ini cuman survei saja ya. Jadi ini bukan masalah benar salah. Silakan diisi sesuai keadaan Bapak Ibu. Lalu klik submit. Seperti itu ya. Itu adalah terkait alur kegiatan workshop. Sekali lagi, kegiatan ini mulai diisi mulai besok tanggal 16. 16.00. Nah, kenapa diisi mulai besok tapi sertifikatnya tanggal 17? Karena itu untuk proses generate. Ya, untuk proses generate dari sertifikat Bapak Ibu. Nanti sertifikatnya apa yang diisi akan ditampilkan di sertifikatnya Bapak Ibu. Mungkin begitu ya Pak Ibu untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan besok. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelum saya tutup, yang bisa mengaktifkan kamera boleh silakan diaktifkan. Kita foto bersama dulu.
Kameranya gelap, Pak Jun. Nggak apa-apa. Yang bisa aja, Pak. Ini sebagai bukti juga ya, sebagai bukti kehadiran Pak Ibu. Mungkin saya mohon izin mau screenshot. Jadi Bapak Ibu pun misalkan ya, Pak, saya lupa screenshot nih. Nah, ini sudah saya duluan screenshot dari sini, Pak. Jadi aman. Bapak Ibu bisa Siap, menggunakan siap. screenshot yang dari saya ini gitu ya. Takutnya kan nggak bisa juga screenshot seperti itu. Saya mau izin untuk ini 2 halaman ya. Yang hadir 37 orang. Oke, saya untuk halaman pertama siap ya. 1, 2, 3. Oke, saya mau izin screenshot dulu, bentar, untuk disimpan. Sekarang yang halaman kedua ya. Siap. 1, 2, 3. Nanti yang memerlukan bisa diambil di grup ya. Akan saya posting hasil foto atau screenshotnya ke dalam grup. Mungkin terakhir, ya gimana? Bisa bisa digunakan untuk foto kegiatan hari pertama ini berarti Pak. Boleh, Pak, boleh silakan. Siap, Aman, aman, siap. aman. Aman, aman. Ya. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena saya udah di WA karena ada pertemuan juga di wilayah Jawa Barat. Katanya mau ada kegiatan perlombaan. Semoga sehat Ya. selalu Pak Jun. Saya katanya disuruh jadi penilai, aduh bingung juga ini. Link rekamannya nanti dikirim Pak Jun. Siap. Pak Oke. Jun, izin Pak Jun. Oke, boleh. Oh, itu ada kawan yang udah daftar TOT, sudah japri Bapak, cuman belum Bapak masukkan ke grup. Gimana Pak? Oh ya, Apakah nanti. boleh saya kirim linknya, link grupnya sama beliau langsung atau gimana? Boleh kalau mau dikirimkan, boleh karena nanti pun akan saya cek apakah beliau terdaftar atau tidak. Tapi pastikan nomornya sama ya. Iya Pak. Ya, siap. Makasih Pak. Jangan lupa Mas Jujun. Oh ya, siap Pak. Ini saya masih di room jadi belum bisa buka chat HP nanti. Ya, siap. Dan nanti tak chat Mas Jujun. Oke, siap. Mungkin begitu ya Pak Ibu, mohon izin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di pertemuan besok yang kedua. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Mohon maaf karena memang saya menghargai Bapak Ibu yang dari daerah ke timur-timuran agak kemalaman ya. Biar kita lebih cepat untuk istirahat dan kegiatan untuk selanjutnya untuk besok. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.